Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di Ekobis Ekonomi dan Bisnis Syariah. Dan untuk kali ini seperti biasa kita kehadiran tamu-tamu dari KSPPS UBS MTA, dan sudah hadir di studio MTA TV ada beliau Bapak Nur Khalis Majid. Beliau selaku manajer di KSPPS UBS, dan juga ada Bapak Miswanto selaku Kepala Operasional di KSPPS UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Dan ini juga menjelang kegiatan-kegiatan yang mungkin secara tidak langsung melibatkan dengan UBS terkait dengan kegiatan Silatnas dan pendukung-pendukungnya ya. Mungkin yang paling dekat adalah Pornas yang Sabtu nanti akan digelar dengan mendahulukan perlombaan lari 7 km di pagi hari nanti di hari Sabtu. Kemudian hari itu juga pembukaan juga di 1:30 siang, dan insya Allah akan juga dilanjutkan pertandingan sepak bola eksebisi, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menyemarakkan, meramaikan acara ini demi kesuksesan kita untuk syiar Islam. Nah, terkait dengan juga KSPPS UBS yang sekarang ini kita miliki bersama, maka wajib kita mendukungnya karena ini bagian dari kita menguatkan dakwah. Dan KSPPS UBS ini hanya diperuntukkan, mengistimewakan untuk warga kita, karena mengkhususkan hanya untuk warga ngaji saja begitu. Jadi kalaupun ada pemirsa yang saat ini mendengar dan menonton TV, maka ketika Anda mungkin bertanya-tanya, bisakah dari pemirsa yang selama ini hanya mengikuti pengajian via TV atau radio dan kemudian ingin bergabung di KSPPS menjadi anggota di sana, apakah ini bisa? Nah, kita juga nanti bisa tanyakan kepada para tamu kita. Nah, terkait dengan ini mungkin juga nanti ada macam-macam produk dari KSPPS UBS terkait juga dengan simpanan, pembiayaan dan sebagainya. Namun ada baiknya kita mengetahui bagaimana syarat-syarat menjadi anggota di KSPPS UBS sebelum kita ke produk-produknya yang lain. Mungkin dari Pak Miswanto bisa sampaikan ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV di seluruh di semua tempat yang bisa menangkap siaran MTA TV. Kami hadir di sini pagi hari ini. Yang pertama akan menyampaikan beberapa produk-produk dari KSPPS Usaha Bersama Syariah. Terutama untuk pagi hari ini nanti kita akan mengulas beberapa produk simpanan yang bisa dinikmati atau digunakan oleh seluruh anggota dari KSPPS UBS. Untuk produk yang pertama itu adalah simpanan warga. Ya. Simpanan warga ini simpanan yang dikhususkan untuk anggota yang khusus dari warga MTA, karena dalam anggaran dasar kita mensyaratkan bahwa yang bisa menjadi anggota adalah satu, warga negara Indonesia. Syarat kedua adalah sudah tercatat sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran di cabang atau di daerah masing-masing. Untuk produk simpanan yang pertama, simpanan warga, ini kita menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Jadi anggota yang menyimpan dananya di KSPPS UBS nanti tiap bulan akan mendapatkan bagi hasil naik turun sebesar pendapatan dari UBS. Ya. Jadi ketika dana dari anggota ini
masukkan atau dititipkan ke KSPPS, kemudian KSPPS UPS niki menyalurkan ke anggota sebagai pembiayaan. Nanti setiap bulan dari pembiayaan ini ada keuntungan yang masuk ke KSPPS UPS. Nah, maka nanti setiap bulan keuntungan ini kita bagi kepada anggota dan kepada lembaga dengan porsi atau nisbah mudharabahnya adalah 55 untuk lembaga dan 45% untuk anggota. Jadi setiap keuntungan 1 bulan ini nanti dibagikan ke anggota 45%, kemudian untuk lembaga sementara 55%. Ini adalah nisbah yang sudah berjalan di KSPPS UPS. Jadi nanti bagi hasil tiap bulan itu tidak akan sama ya, tergantung dari besarnya pendapatan KSPPS atau lembaga. Semakin pendapatan kita ini besar, maka bagi hasil yang akan diterima oleh anggota semakin besar. Nah, ketika pendapatan kita kecil, pendapatan ini kemungkinan karena ada beberapa anggota pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban yang mengangsur, otomatis kan karena nggak ada angsuran misalnya ya, maka otomatis nanti pendapatannya kecil, maka ya bagi hasil yang akan diterima juga kecil ya. Jadi kalau anggota penabung itu menginginkan apa, bagi hasil yang besar ya, di samping dari petugas KSPPS ini berusaha untuk semaksimalnya mungkin dari anggota pembiayaan ini bisa masuk semua, bisa dari anggota bisa menolong dengan memberikan semacam apa ya, teguran atau nasihat kepada anggota-anggota pembiayaan kalau ada anggota pembiayaan yang kurang lancar, ya, sehingga nanti kedepannya sinergi antara anggota dengan lembaga ini bisa berjalan sama-sama mendapatkan saling keuntungan, saling menguntungkan. Itu produk yang pertama, simpanan mudharabah, simpanan warga. Kemudian simpanan yang kedua adalah simpanan pemuda, ya, simpanan pemuda, di mana ini memang dikhususkan untuk generasi muda milenial, ya. Jadi memang produknya kita bedakan, sama prinsipnya juga pakai sistem mudharabah, kemudian porsinya juga masih sama, 45% untuk anggota, 55% untuk lembaga. Kemudian setiap bulan nanti juga mendapatkan bagi hasil yang akan dimasukkan ke rekening auto kredit, ya, auto kredit ketika terjadi proses akhir bulan. Kemudian yang ketiga produk kita adalah simpanan wadiah, ya. Simpanan wadiah niki berupa titipan, ya. Namanya wadiah itu adalah titipan akotnya wadiah, di mana nanti anggota yang menyimpan dananya di KSPPS UPS ini tidak mendapatkan bagi hasil, ya, tidak mendapatkan bagi hasil, ya, karena sifatnya titipan itu ya sekedar titip, ya, sekedar titip, dan dari lembaga tidak punya kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada anggota yang menitipkan dananya di UP dengan akad wadiah tersebut, ya. Jadi kalau anggota itu menginginkan dananya aman dan tidak menginginkan tambahan bagi hasil, maka bisa menggunakan akad wadiah ini. Dan nanti akad wadiah ini, ya, dana simpanan yang memakai akad wadiah ini nanti insya Allah bisa kita salurkan kepada anggota kita yang membutuhkan, dan anggota yang membutuhkan pembiayaan ini tidak kita bebani margin atau bagi hasil, ya. Jadi khusus yang pertama ini untuk pembiayaan untuk sekolah, ya, pembiayaan untuk sekolah dari jenjang SD sampai SMA, ini nanti bisa mengajukan pembiayaan ke KSPPS UPS dengan akad qard, ya. Akad qard itu tidak ada margin ataupun bagi hasil yang dibayarkan. Jadi ketika
ada anggota yang anaknya mau masuk SMP kemudian tidak ada dananya, maka bisa mengajukan dengan akad qard tadi, misalnya pinjam 5 juta, nanti kembali juga 5 juta. Lah uangnya ini bisa kita ambilkan dari dana simpanan yang berupa wadiah. Ya. Jadi yang nyimpan juga tidak mendapatkan bagi hasil, kemudian yang memanfaatkan, meminjam juga tidak perlu membayar margin atau keuntungannya, sehingga sinergi antara anggota penabung yang menitipkan dengan wadiah ini nanti kita menyalurkannya ke warga kita yang membutuhkan. Ya. Jadi ada 3 kriteria yang bisa kita biayai dengan qard ini. Satu itu adalah untuk sekolah SD sampai jenjang SMA, untuk kuliah tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua untuk biaya rumah sakit. Ya. Rumah sakit ini juga bisa kita pakai akad qard. Ya. Dan dananya juga bisa diambilkan dari simpanan wadiah tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk semacam take over tapi dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu khusus. Ya. Jadi take over ketika ada anggota pembiayaan yang sudah punya pinjaman di luar, tidak bisa menutup, ya. Kemudian keadaannya juga sudah tidak bisa membayar, maka ini bisa kita bantu dengan akad qard, dengan perlakuan yang sangat khusus, dengan survei yang sangat detail. Ini hanya sekedar membantu, ya, membantu pada saudara kita untuk bisa melunasi pinjamannya di luar. Kemudian nanti yang surut ke KSPPS ini sebesar pembiayaan pokoknya saja. Misalnya ada pinjaman di luar 7 juta yang segera harus dilunasi dan sudah tidak mampu, kemudian KSPPS bisa membantu memberikan pembiayaan 7 juta untuk melunasi di luar tadi, kemudian nanti mengembalikan ke KSPPS juga 7 juta diangsur selama jangka waktu yang disepakati. Tapi untuk yang take over, ya, ini memang sangat prosedurnya sangat banyak dan sangat teliti, karena nanti jangan sampai dipakai untuk penyalahgunaan. Sehingga nanti hanya yang benar-benar membutuhkan nanti kita bisa bantu dengan dana qard tadi. Untuk pembiayaan qard ini maksimalnya adalah 10 juta per anggota, ya, 10 juta per anggota. Jadi pembiayaan yang tidak memberikan kontribusi apapun nanti kita bisa backup dari simpanan yang dengan akad wadiah tadi. Dan ini nanti untuk produk-produk simpanan semua sudah di cover dengan aplikasi UBS Mobile. Monggo nanti untuk kedepannya insya Allah ketika ada event-event di luar, di kegiatan majelis, ya, seperti kemarin event apel elemen dakwah, ya, ini kita juga membuka stand, dan nanti setiap ada anggota yang mungkin pembukaan rekening baru di event-event tersebut atau pembukaan aktivasi UBS Mobil, nanti biasanya dari koperasi memberikan semacam souvenir ya Mas. Ya. Jadi setiap nanti ada event, kemungkinan juga nanti di Pornas, ya, kalau mungkin memungkinkan, ya, Pornas di Klaten. Kalau nanti kita mendapatkan stand di sana, insya Allah nanti juga akan kita buka di sana. Kemudian anggota-anggota baru yang menginginkan untuk buka rekening atau mungkin mau aktivasi untuk UBS Mobilnya, bisa nanti kita layani di event-event tersebut, ya. Dan insya Allah kita menyediakan souvenir menarik untuk anggota-anggota baru kita yang melaksanakan pembukaan rekening maupun mengaktifkan, ya, UBS Mobil di event tersebut. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin beberapa nanti berkembang tentang produk-produk maupun permasalahan yang pemirsa bisa sampaikan, bisa tanyakan, nanti langsung bisa bertanya lewat chat atau lewat telepon. Begitu Pak Rudi, matur nuwun. Ada tambahan mungkin Pak? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi sekilas gambaran tentang produk-produk yang ada di UBS, KSPPS UBS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
Dan untuk pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan produk-produk tersebut, bisa telepon di 02716793.000, SMS bisa, WA bisa di 08112553000. Sebelum pertanyaan-pertanyaan Anda kirimkan, kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ecobis Syariah untuk hari ini bersama saudara kita atau tamu kita dari KSPPS UBS. Dan seperti tadi Anda juga menyimak bahwa produk-produk yang dimiliki diantaranya adalah wadiah, kemudian mudorobah, kemudian ada yang lain nanti Anda bisa tanyakan. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di telepon. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Bisa diulang ya di telepon di 02716793000. Ya, terkait dengan mudorobah sendiri, sebenarnya seberapa transparan begitu? Karena ketika orang mengerti bahwa oh ini untuk bagi hasilnya, nisbahnya itu meningkat atau tidak, kita kan nggak ngerti anggota. Bagaimana dari UB itu mengertikan, pastilah semuanya menyampaikan bahwa kejujuran itu bagian dari yang selalu menjadi amanah bagi para anggota atau petugas atau karyawan yang ada di UB. Tapi transparansi ini kan penting menurut saya pikirkan begitu. Nah, bagaimana ini mengertikan para anggota tentang hal ini? Siapa ini yang mau jawab? Baik, Pak Rudi, saya bantu menanggapi sedikit. Jadi untuk akad simpanan itu yang pas sebenarnya mudorobah mutlakoh. Jadi ketika ada anggota kami yang sudah menjadi anggota terus dia membuka rekening simpanan itu nanti ada satu lembar itu akad simpanan. Di sana judulnya nanti akadnya itu mudorobah mutlakoh. Jadi artinya mudorobah mutlakoh itu, jadi ketika ada anggota kami yang menabung itu, dia sudah memberi kebebasan kepada UBS ini untuk mengelola dana itu. Jadi bebas, mutlakoh bebas. Lain halnya dengan kalau mudorobah muqayyadah itu, saya menitipkan uang ke UB ini, tapi hanya boleh diinvestasikan atau dikembangkan dalam usaha tertentu gitu loh. Dia mensyaratkan seperti itu. Tapi kalau mutlakoh itu bebas. Jadi UB mau dikembangkan untuk modal usaha ke anggota yang lain diperbolehkan. Yang penting tidak melanggar syariat kan gitu. Kemudian kalau nisbah itu tetap Pak Rudi. Tadi disampaikan Pak Amis itu untuk ke anggota 45, ke KSPPS UBS-nya yang 55. Ya, iya paham. 45 dan 65. Ya. Tapi kapan kita tahu bahwa di bulan ini naik atau di bulan ini turun begitu? Kalau naik turunnya nanti bisa dicek di mutasi di simpanannya itu, di rekening tabungan itu. Ya, setiap nanti akhir bulan kan pasti walaupun rekening itu tidak transaksi, pasti di sana ada 3 transaksi. Betul. 1 bagi hasil, 2 biaya yang Rp500 itu, yang ketiga zakat. Ya. Tinggal nanti kalau bagi hasilnya ini naik berarti ya keuntungan Dubai juga naik. Kalau turun berarti juga turun. Wah, maksudnya begini. Maksudnya yang saya ingin mengerti bahwa ini jadi kita sendiri akan maklum begitu. Oh, ini turun karena kondisinya memang sedang dari anggota itu pun sulit dan untuk penagihan dan sebagainya. Nah, ini kan kita nggak semua yang ngerti. Kalau kita ngerti kadang-kadang, saya maklum di besok ini. Itu kan bagian yang tidak tahu kita. Nah, kalau faktornya seperti itu Pak Rudi, benar yang sampaikan. Jadi salah satu faktornya biasanya kalau bagian itu turun, mungkin suatu saat itu dana dari anggota itu terlalu tinggi.
Jadi yang nabung itu banyak. Kemudian satu sisi penyaluran kita ke pembiayaan itu sedikit atau tetap, itu pasti turun. Jadi dana yang masuk, yang disimpanan itu tinggi, pembiayaannya tetap atau berturun itu pasti bagiannya turun. Atau juga ada faktor lain itu, pembiayaan yang kita lempar itu banyak bermasalah gitu loh. Sehingga feedback dari anggota pembiayaan, istilahnya cicilan angsurannya itu tidak begitu baik gitu loh. Karena memang pendapatan utama kita itu kan memang dari margin keuntungan atau bagi hasil yang kita lempar ke anggota. Mungkin ada tambahan itu ada Pak Simis. Baik, dalam setiap akhir bulan itu di KSPPS UBS ada namanya proses akhir bulan. Tutup buku. Tutup buku akhir bulan. Kemudian di situ nanti kita membuat satu lembar laporan yang informasinya, yang isi informasinya adalah total rata-rata tabungan dalam satu bulan itu berapa. Kemudian pendapatan yang akan kita bagi hasilkan ke anggota itu berapa. Kemudian nanti muncul angka setiap 1 jutanya itu dapat berapa ribu rupiah. Itu setiap akhir bulan kita buat seperti itu. Hanya memang itu hanya untuk intern kita belum selama ini memang belum kita informasikan ke anggota. Sebenarnya simpel itu cuman kita tinggal nempel satu lembar itu, satu lembar laporan itu yang isinya itu tadi ya, rata-rata 1 bulan tabungannya berapa, kemudian dalam 1 jutanya nanti setiap anggota itu dapat berapa ribu bagi hasilnya, kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan itu berapa, itu sebenarnya setiap bulan sudah kita buat. Hanya memang sampai saat ini belum kita sosialisasikan ke anggota, belum pernah kita tempel di papan pengumuman atau belum pernah kita informasikan di mobile. Ya. Jadi ya kedepannya untuk transparansi, dan ini sebenarnya bukan suatu yang ditutup-tutupi, ya. Bukan suatu yang ditutup-tutupi. Hanya memang kita belum menyampaikannya ke anggota saja. Tiap bulan ada, dan nanti setiap anggota boleh datang ke kantor kita melihat, Pak, bulan Juli kemarin bagi hasilnya berapa per 1 jutanya. Nanti bisa langsung kita lihat laporannya, tinggal itu biasanya kita letakkan di lembaran pertama di laporan dalam 1 bulan. Rekapan 1 bulan itu kira-kira ya ada sekitar 20-an atau 30 lembar laporan cetakan-cetakan itu, dan di paling atas itu nanti isinya itu Pak, rata-rata tabungan 1 bulan, kemudian pendapatannya berapa, kemudian per 1 jutanya nanti anggota itu dapat berapa ribu, kemudian prosentase kalau dipersenkan itu dapat sekian, itu kalau dipersenkan berapa persen itu ada. Ya. Dan biasanya tabungan atau simpanan di KSPPS UBS ini per tahunnya itu biasanya antara 2,5% per tahun. Ini lebih tinggi daripada Bapak Ibu pemirsa semua menabung di BRI. Kadang BRI itu uang 500.000 kalau enggak ya, di bank lain ya maksudnya bank lain ya, mohon maaf, bank lain. Di bank umum itu kadang 500.000 itu kalau enggak ada mutasi bahkan habis ya, tapi kalau di KSPPS UBS kalau uang 500.000 kemungkinan malah bisa bertambah karena dapat bagi hasil tiap bulan. Ya, insya Allah dengan adanya ini nanti kedepannya setiap akhir bulan laporan yang 1 lembar itu insya Allah nanti kita tempel di papan pengumuman. Begitu Pak Rudi. Ya ini mohon maaf karena ini keawaman saya, dan itu sepertinya belum pernah ada pertanyaan ke situ. Jadi bagian yang ingin saya tanyakan murni saya karena tidak tahuan, bukan ingin mengulik hal-hal yang mungkin jadi tabu. Tapi saya kira seperti yang disampaikan bahwa itu bukan bagian dari yang ditutup-tutupi, malah itu bagus. Karena sekarang sudah banyak media di mana semuanya bisa mendapatkan informasi, mungkin tidak bisa secara umum begitu, tapi bisa secara japri tadi juga itu bagian broadcast di UBS Mobile itu pun juga bisa menjadi
satu sarana untuk mempublikasikan bagi hasil per bulannya seperti apa itu. Dan itu pun juga saya kira juga bisa disampaikan pula terkait dengan di wadiahnya begitu. Wadiahnya kan kita titip, kemudian tersalurkan kemana saja biaya wadiah itu ya. Karena alhamdulillah kita mengetahui bahwa kita menjadi anggota di sana, warga ngaji sana, karyawan pun dari sana begitu. Insya Allah semuanya garis lurus mengamalkan Quran Sunnah itu menjadi bagian tanggung jawab tidak hanya dari sisi horizontal habluminanasnya, tapi habluminallahnya justru yang lebih hebat itu konsekuensinya begitu. Ya, baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, yang gabung nih. Ada Aulia di Karanganyar. Kalau saya punya dana mau menyimpan, menabung di UBS, bagaimana regulasinya? Tentang uang pokoknya khususnya apa bisa berjangka? Saya nabung cuma 3 tahun atau 5 tahun misalnya. Nah ini saya perlu tahu juga ini, Ibu Aulia atau Mbak Aulia ini warga yang sudah ngaji di MTA atau belum ya? Oh ini Aulia Sangkar 234 sudah masuk MTA TV. Ya, tapi mungkin bisa disusulkan informasi terkait Mbak Aulia ini apakah sudah bergabung ngaji di cabang begitu, terdaftar sebagai siswa di sana begitu. Karena KSPPS UBS ini memang dikhususkan untuk warga-warga yang ngaji begitu Ibu, tapi monggo jawabannya. Cabangnya MTA TV itu. Ya, monggo. Tadi terkait dengan apa menabung 3 tahun dan 5 tahun. Untuk regulasi ini mungkin deposito ya. Iya. Untuk pembukaan simpanan, yang pertama syaratnya adalah warga negara Indonesia dengan menunjukkan KTP. Kemudian bisa datang ke kantor pusat di Jalan Serayu nomor 4 Semanggi, atau bisa juga membuka tabungan atau simpanan di cabang pelayanan kas kita di cabang-cabang di wilayah ex-Karesina Surakarta yang pas jam pelayanan ya. Biasanya jam pelayanan mengikuti jam pengajian di cabang tersebut. Jadi harus menunjukkan KTP, kemudian mengisi formulir yang sudah kita sediakan, formulir di cabang Kerja 4. Formulirnya sudah dibawa oleh petugas yang datang ke cabang, warga cabang Kerja 4. Ya. Kerja 4 kayaknya belum ada pelayanan ya. Mungkin bisa ke Kerja 1 ya. Kerja 1 itu harinya agak lupa, mungkin nanti kita informasikan. Jadi bisa ke cabang, bisa ke kantor pusat, mengajukan membawa KTP, kemudian mengisi formulir yang sudah kita sediakan, kemudian nanti membayar simpanan pokok per anggota itu sekali seumur hidup itu 10.000. Ya, simpanan pokok 10.000 ini tidak bisa diambil selama menjadi anggota. Bisanya diambil nanti ketika mengundurkan diri, keluar dari anggota koperasi, atau meninggal dunia, nanti kita serahkan ke ahli waris simpanan pokok. Kemudian simpanan wajib itu juga minimal 10.000, dibayarkan tiap bulan 10.000 ini sebagai simpanan wajib tiap bulan. Nah, setelah sudah menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok 10.000 dan simpanan wajib 10.000, baru nanti bisa membuka rekening simpanan yang warga, simpanan sukarela. Ya. Dan untuk saat ini sementara kita hanya baru membuka rekening simpanan yang sifatnya reguler atau biasa, ya, belum ada simpanan berjangka. Tapi belum tahu nanti kemungkinan ke depannya kalau memang animo dari anggota itu menghendaki untuk banyak yang menginginkan seperti itu, ya kemungkinan juga nanti juga kita bisa membuka simpanan berjangka. Tapi untuk sementara kebijakan dari lembaga saat ini belum membuka simpanan berjangka. Membukanya adalah simpanan warga, simpanan sukarela yang nanti tiap bulan bisa mendapatkan bagi hasil yang seperti sudah kami sampaikan. Jadi cukup datang ke kantor, bawa KTP, bawa uang, nanti otomatis sudah kita daftar sebagai anggota dengan syarat sudah membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Ini pintu masuk untuk menjadi anggota adalah simpanan pokok, simpanan wajib.
karena ini yang membedakan dengan koperasi dengan lembaga keuangan yang lain. Kalau koperasi itu syarat menjadi anggota adalah simpanan pokok, simpanan wajib harus dipenuhi, baru nanti bisa membuka rekening-rekening yang lain. Nah, setelah nanti membuka simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, sekalian nanti bisa aktivasi untuk UBS mobilnya ya. Keunggulannya nanti untuk UBS mobil nanti pemirsa bisa beli pulsa, beli paket internet, bayar tagihan listrik, kemudian transfer ke sesama anggota KSPPS gratis, tidak ada biaya. Jadi kalau mau transfer ke sesama itu tidak ada biaya. Kemudian kalau mau transfer ke bank umum, ke BRI, ke BCA, ke Bank Mandiri dan sebagainya, ini bisa ya. Dari UBS, uang tabungan kita di UBS dengan UBS Mobile lewat HP kita, ini bisa kita transfer ke rekening bank umum manapun selama terdaftar ya di mobile kita. Dan biaya transfernya cukup murah, 2.500 per transaksi dengan maksimal sekali transaksi 50 juta. Ya, jadi sekali transfer maksimal 50 juta. Kalau 51 juta harus 2 kali transfer. Ya. Jadi di atas 50 juta itu harus 2 kali transfer. Dan setiap transfer kena biaya 2,5. Begitu Mbak Aulia. Pak Rudi maturnuwun. Bahkan justru kalau kebalikannya dari BSI ke rekening malah gratis. Malah gratis ya. Malah kalau gratis. Bapak pemirsa semua punya rekening di BSI ya, di BSI mau memindahkan dananya ke KSPPS UBS itu malah nggak kena biaya sama sekali. Jadi ketika pemirsa memindahkan uang 10 juta dari BSI ke UB kita itu nanti masuk ke UB kita juga 10 juta. Dari BSI keluar 10 juta, masuk ke tempat kita 10 juta. Dan kita sudah pakai fasilitas virtual account. Ya, virtual account itu ketika jenengan memindahkan dari BSI ke rekening itu sudah otomatis dalam hitungan detik, ya, hitungan detik itu sudah langsung masuk. Jadi pihak kantor sudah tidak perlu menginput lagi gitu loh. Sudah tidak ada pekerjaan untuk, Mas saya tadi transfer ke UB 10 juta, tolong dimasukkan, sudah tidak seperti itu. Cukup dengan mengikuti alur. Ya. Kalau dari BSI ke UB cukup dengan menu dari mobile BSI, kita buka menu utama pembayaran, kemudian kita pilih institusi, kemudian kita tulis 3894, kemudian kita tulis rekening kita 11101 sekian, masukkan nominal uangnya, kirim transfer, selesai, nanti otomatis pemirsa sudah bisa mendapatkan notif WA, ya, WA notif bahwa uangnya sudah masuk di KSPPS UBS. Begitu kemudian yang bisa kita tawarkan, Pak Rudi. Ya. Begitu ya, alhamdulillah dengan UBS kita gabung di sana, insya Allah hal-hal yang mungkin ada di perbankan umum Anda sudah bisa miliki begitu. Hanya saja meskipun Anda saat ini UBS tidak memiliki ATM, tapi kita bisa masuk di ATM bersama. Maksudnya dalam artian saldo Anda di UBS, Anda misalnya ambil 25.000 atau 1 juta begitu, transfer saja ke BSI dulu dengan biaya tadi 2.500 ya. Itu nanti Anda sudah bisa ambil di fasilitas umum, ATM umum yang ATM bersama itu bisa. Jadi Anda kalaupun saat ini bepergian tidak membawa uang cash, maka Anda bisa juga lakukan transaksi ini. Dan itu akan memudahkan dimanapun Anda berada. Begitu yang selama ini kita baru bekerja sama dengan BSI, begitu ya. Ya, kita buka lagi untuk kesempatan berikutnya di telepon 02716793.000, SMS WA di 08112553000 masih kita buka. Ya, termasuk juga tadi bahwa kode itu sendiri ternyata menggunakan tabungan wadiah ya. Dan wadiah itu memang sesuatu yang baik karena wadiah sendiri sifatnya hanya titip ya. Sebenarnya kalau di bank luar yang menggunakan
akad syariah itu yang juga wadiah, tapi kita lebih percaya di wadiahnya UBS begitu. Nah, untuk wadiah sendiri orang biasanya menggunakan tabungan di wadiah bank syariah begitu. Ini hanya untuk mendapat, atau bukan wadiah atau bank konvensional, itu hanya sekedar untuk numpang rekening umum begitu. Sehingga yang biasanya terbiasa dengan akad syariah, begitu ketika sudah ditransfer langsung diambil begitu saja. Jadi tidak ngendon atau ditampung, karena nanti akan bisa turun bisa naik begitu ketika biaya ini ada, karena di sana berarti nanti kita akan terkena riba begitu. Nah, dengan tabungan-tabungan sifatnya hanya sesaat saja, mungkin tidak sampai 5 menit sudah dioper ke UBS, itu sendiri akan menyelamatkan diri kita. Tapi itu pun juga bagian dari pilihan kita semuanya, karena memang kita bermuamalah juga tidak bersama selalu dengan sesama muslim ya. Jadi kalaupun kita sering berjualan online pun pasti pembelinya atau customer kita juga dari banyak kalangan begitu. Di akhir acara ini mungkin ada yang disampaikan terkait dengan produk-produk dan hal-hal apa yang terkait dengan UBS. Silakan Pak Nurholis dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Yang pertama, sedikit menambah masalah pembiayaan dengan akad khot tadi. Jadi dengan adanya khot ini banyak sekali antusias dari anggota kami yang pengen mengakses Pak Rudi. Tapi sekali lagi tetap kita selektif, kita selektif. Jadi misal untuk biaya sekolah itu ada permohonan dari anggota kami. Ketika kita lihat anggota itu kita lihat, kita analisa, beliau itu mampu, mungkin juga pegawai negeri gitu, tetap biasanya juga tidak kita izinkan. Jadi memang khot ini benar-benar kita alokasikan untuk anggota kami, benar-benar untuk membantu yang kurang mampu itu Pak Rudi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan agenda yayasan kita, ke depan mungkin ada agenda 2 yang cukup besar di Pornas MTA di Klaten dan Silatnas nanti. Insya Allah 2 event ini UB nanti juga akan ikut berpartisipasi. Kita akan membuka stand di sana, kemudian nanti kita juga di acara bazar itu kita akan membantu untuk UMKM kita di acara bazar itu. Selain kita juga membuka bazar sendiri di sana gitu Pak Rudi. Jadi silahkan nanti para warga MTA, calon anggota kami nanti yang membutuhkan informasi mengenai kami, mengenai KSPBS UBS nanti bisa merapat ke stand kami yang ada di sana nanti. Itu Pak Rudi tambahan dari kami. Dari Pak Mis ada tambahan? Menambahkan yang disampaikan Pak Rudi bahwa walaupun di UBS ini tidak ada ATM, tapi kita masih bisa memanfaatkan ATM dari bank umum ya. Ya, dengan cara ketika kita sudah di luar daerah, luar kota, kita punya ATM-nya Bank Mandiri misalnya, dan kita punya rekening, karena punya ATM otomatis punya rekening di Mandiri ya. Maka bisa kita transfer dana di UB ini dengan mobile ke rekening Bank Mandiri kita dengan biaya 2,5 sekali transfer, kemudian baru bisa kita ambil lewat ATM Mandiri. Begitu juga dengan bank-bank yang lain, dengan BRI, BCA dan sebagainya. Jadi kemudahannya walaupun UBS tidak ada ATM, tapi uangnya bisa diambil di ATM dengan menggunakan ATM bank umum yang sudah kita miliki. Itu tambahan kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Miswanto, Pak Nurholis atas kehadirannya dan memberikan pencerahan untuk pemirsa dan pendengar hari ini. Mudah-mudahan semakin giat menabung dan mudah-mudahan segera bergabung dengan KSPPS UBS, karena ini dari kita, untuk kita, dan milik kita. Dan mudah-mudahan Anda semuanya bisa memanfaatkan
UBS Mobil yang di sana banyak hal yang Anda bisa nikmati. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.